Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah kemudian kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim,
salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri, mampu kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah selalu dan senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dan semua keluarga besar kita tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib kembali mengajak, mengingatkan kepada khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena tidak ada sebaik-baik bekal kecuali ialah takwa itu sendiri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan di dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa diliputi oleh nuansa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani hidup kita dalam keselamatan pun nanti pada akhirnya Allah juga memberikan keselamatan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema mengawali tahun baru dan Rajab dengan peningkatan spiritual. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sudah memasuki tahun baru 2025 tahun Masehi. Sebagai seorang muslim, pergantian tahun seharusnya menjadi momentum untuk muhasabah, introspeksi diri, menilai diri, mengevaluasi diri, dan merencanakan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Terlebih saat ini pergantian tahun itu adalah sangat spesial. Jadi pergantian tahun per tahun ini, tahun 2025 1 Januari itu spesial. Mengapa spesial? Karena 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah. Dua momentum ini harus mampu meningkatkan kualitas hidup kita dan juga ibadah kita sebagai misi utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menunjukkan berjalannya waktu dalam kehidupan ini, kita harus menyadari bahwa tahun baru juga menandakan berkurangnya jatah usia kita. Maka sudah semestinya dengan semakin tambah tahun, tambah berkurang jatah usia kita. Maka sudah seyogianya melihat itu kita harus senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang tersisa ini, usia yang tersisa ini mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita, atau bahkan sebentar kita akan berjumpa dengan Ramadan. Apakah kita ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Kalau kita hitung-hitung, insya Allah tinggal 3 bulan atau persisnya 56 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tinggal 56 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Makanya tahun baru 2025 saat ini bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah, merupakan momentum yang spesial kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita. Kalau memang tahun-tahun sebelumnya kita masih punya kekurangan, mari pada kesempatan ini kita perbaiki kekurangan itu untuk senantiasa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita akan kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rajih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun,
wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Yang artinya siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong sebagai orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong sebagai orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Meningkatnya kualitas hidup kita tidak hanya terkait dengan masalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, akan tetapi kualitas ini juga terkait dengan hubungan dan interaksi kita kepada sesama manusia, kepada sesama lingkungan kita, yakni hablum minan nas. Akan sangat merugi jika kita memiliki hubungan baik secara vertikal, baik kepada Allah melalui ibadah kita misalnya, namun kita tidak memiliki kesalehan sosial dan memiliki hubungan yang jelek dengan sesama. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai kita memiliki hubungan baik dengan orang lain, namun kita melalaikan tugas kita yang utama, yakni menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sadari, tugas utama kita selain sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Wajiz dijelaskan terkait ayat ini bahwa ibadah yang kita lakukan pastilah mendatangkan manfaat bagi kita. Saya ulang, bahwa ibadah yang kita lakukan pastilah mendatangkan manfaat bagi kita. Ketika kita beribadah dengan berbuat baik kepada sesama, pastilah orang akan mencintai kita. Jika kita beribadah dengan menyembah Allah, pastilah Allah akan menyayangi kita. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit pada kita karena kita sudah beriman dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan kualitas ibadah sangat identik dengan bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Dalam bulan ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat monumental, peristiwa yang sangat bersejarah, yakni ketika Rasulullah SAW melakukan Isra wal Mi'raj dengan oleh-oleh, yakni ibadah solat 5 waktu. Solat merupakan ibadah utama bagi setiap muslim, karena solat merupakan tiang agama dan menjadi cara manusia berkomunikasi, berdialog atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan wujud kepasrahan dan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan dengan sujud. Dalam kitab Raudatul Talibin wa Umdatus Salikin halaman 87, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dengan sujud kita akan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Sujud akan melipat hamparan jarak alam raya. Dengan demikian, kita bersujud di atas hamparan salah satu sudut keagungan Allah, sehingga kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, mari kita jadikan tahun baru ini dan bulan Rajab ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita
dan menjadikan kita termasuk hambanya yang selalu istiqomah di jalannya. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di Jumat yang mulia ini, mari khutbah pertama ini kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, sehingga kita yang hadir disempatkan, ditakdirkan oleh Allah kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang nantinya akan kita gunakan kesempatan itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله في السر والعلان وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرات والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة